hobi membaca Quran. Yang kedua, wahafidil lisan, orang yang menjaga mulut atau lisannya, wabil khusus menjaga mulutnya di bulan Ramadan, karena ujar Nabi khamsatu asyatu biku sawfa ayyub ila sawabuh, bahwasanya ada 5 yang menyebabkan pahala puasa kita itu hilang. Yang pertama al-kadzib, berdusta. Yang kedua ghibah, mengunyah orang. Wa namimah, adu domba, adu asah, anjur antar orang bagian. Yang keempat wal yaminul ghamus, bersumpah. Yang kelima wa nadhar bisahwat, memandang dengan syahwat. Nah, jadi nomor 2 menjaga lisan. Yang ketiga wa mut'aimin jihad. Yang ketiga adalah orang yang dirindukan surga, orang yang suka memberi makan kepada orang yang lapar. Wabil khusus di bulan Ramadan ini, kita sunnah membukakan orang puasa. Man fatara bihi sha'iman kana lahu maghfiratan li dhunubi wa idqaraqatin minan nar wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyan yusufi ajrihi syai'un ya Nabi. Barang siapa yang membukakan orang puasa, maka diampunilah dosa-dosanya. Wa idqaraqatin minan nar, dan dilepaskan dia dari siksa neraka. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyan yusuf min ajrihi syai'un, dan diberikan pahala seberapa banyak orang yang dibukakan itu diberikan kepada nama bukakan min ghairi ayyan yusuf min ajrihi syai'un, tanpa mengurangi pahala puasa sampai puasa. Nah, jadi pahala puasanya tetap saja cuma didobel. Jadi untungnya orang mengumpulkan puasa. Angka-angka kita baca karena hari ini kita terakhir. Jadi kita mengisahkan masalah hari raya. Angka 4 wasaimin Nabi Syahri Ramadan, yang dirindukan surga nomor 4, yaitu adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisaban, dengan ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Wa qala salafus salih, laisa al-'aid liman labisa jadid, innamal 'aid liman ta'atuhu tajid. Disebutkan oleh salafus salih, yang dinamakan hari raya itu bukan orang yang berpakaian serba baru. Innamal 'aid liman ta'atuhu tajid. Yang dinamakan hari raya itu adalah orang-orang taat yang bertambah. Nah, ini orang soleh adalah yang dinamakan hari raya itu bukan baju hanya, bukan berpakaian sahabatnya, tapi yang dinamakan hari raya itu adalah orang-orang taat yang bertambah. Ini puasa ada, tarawih ada, hari raya kayaknya bukan baju melarangnya. Nah, puasa ada orangnya. Betul, aja puasa awalan wa akhiran. Sehari ambil di bulan terakhir, kita mengantarakan bulan. Ini bulan ini kalau diambil diantarakan di bulan gitu. Datang aja ya, nah sebulan pun naikin 2 hari dia puasa. Yang bulannya jarang merasa kita seminggunya lagi hari raya. Tidur aja kita merasa tidak merasa. Alhamdulillah kita lah hari ini 23 sudah. 23. Jadi artinya Ramadan ini sudah mulai berkemas ya. Ya kalau kita sabar itu bersesimpul dan ulang-ulang. Ya Allah, orang soleh itu sedih ditinggalkan Ramadan, tapi kebalikannya kita ilmu
Kenapa jadi sedih? Karena ada lagi pahala kita itu dilipat gandakan sampai di bulan Ramadan ini. Ya kan? Makanya jangan yang di awal kita baca pulau ta'ala ummati ma fi Ramadan tatamannau an takuna sanata kullana Ramadan. Seandainya umatku Nabi mengetahui apa-apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan ini, niscaya umatku itu setahunan anggapnya di Ramadan ini. Setahunan dalam Ramadan ini. Nah, jadi luar biasa kita bulan Ramadan ini. Jadi tinggal beberapa hari lagi Ramadan bakalan meninggalkan kita. Kesesibuan lainnya anak bulim. Cuma ini kita jangan datang pulang, pasti datang. Makanya ada yang selalu kembali sama hari raya. Hari raya itu pasti kembali, sama Ramadan ini pasti kembali. Cuma menjadi pertanyaan kitanya dijaminlah pasti kembali pada tahun Ramadan atau hari raya. Nah, ini kita kumpul hari ini karena tahun depan belum tentu kita ada langkah sampai ini. Kalau ada ulur, ada biar mungkin ayo benar-benar. Nah, itu udah kita panjang umur lah, sehat dapat pulang Ramadan tahun akan datang kalau kita berdebat. Nah, jadi kan Ramadan hari raya itu pasti kembali. Yang al-aid ada yang umum dan daerah. Jadi memang selalu kembali hari raya itu. Jadi memang dia makan hari raya itu. Jadi salafus saleh, orang saleh adalah orang yang taatnya bertambah. Nah, makanya kan pas tujuan daripada puasa kita baca Al-Quran, la'allakum tattaqun, supaya kita untuk Ramadan ini jadi orang yang bertakwa. Apa maksudnya dalam orang yang bertakwa itu? Jangan kita itu kasihan, malah dia biasa belajar itu kasihan, ada perubahan. Yang mulainya koler beribadah berajin, yang mulainya koler tambah sedikit berajin. Nah, makanya adalah di antara ciri Ramadan kita itu diterima. Limbah Ramadan kita ada perubahan. Itu cirinya. Punya banget artinya Ramadan itu diterima. Itu cirinya jelas. Jadi mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan sebulan lagi mudah-mudahan diterima Allah. Mudah-mudahan kita mendapat predikat la'allakum tattaqun. Nah, jadi apa-apa yang disunahkan kita di bulan Ramadan ini, di menyambut hari raya. Jadi yang pertama kita disunahkan di malam hari raya itu kita membaca takbir, tahmid dan zikir kepada Allah. Apa dia dalam Quran, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya kan? Al-Baqarah 145. Hendaklah kamu mencukupkan bilangan puasamu dan hendaklah kamu mengagungkan Allah. Ya kan? Walitukabbirullaha ala ma hadakum, yang memberi petunjuk kepadamu, wa la'allakum tashkurun. Nah, supaya kita jadi orang-orang bersyukur. Jadi kita malam hari raya itu disunahkan bertakbir. Jadi takbir itu jadi dalam kitab terbagi dua. Ada namanya takbir mursal, ada namanya takbir muqayyad. Jadi takbir mursal wa yakuna fil Aidil Fitri wa Idil Adha wa takbirul Aidil Fitri afdalun min takbiril Aidil Adha. Adapun takbir mursal itu takbir yang dibaca di Idul Fitri dan Idul Adha. Dan takbir mursal ini yang afdalnya dibaca di Idul Fitri. Wa yusammu takbirul mursal di kulli waqtin min lailatil aid wa yadkhulu waqtuhu min ghurubis syams lailatul aid wa yakhruju bi ihramil imam bis salatil aid.
Disunahkan membaca takbir mursal ini di waktu buruk, artinya waktu sesudah maghrib di malam hari raya. Nah, sunahnya sudah nih. Jadi mulai terbenam matahari adalah waktu berburu maghrib itu sudah disunahkan. Sampai bila wa yakhruju bil ihram lil imam bis salat, sampai takbiratul ihram imam sembahyang ini. Makanya kata imam jangan lagi limbah salam ke takbir. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, lain hari raya haji. Nah, takbir muqayyad tuh kan. Jadi ingat takbir itu berbeda-beda dan makna pada hukumnya, batasnya. Nah, tinggal hakik beda lagi kan. Ya kan? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 9 khutbah pertama, 7 khutbah kedua. Kalau tahu ini, kalau hati-hati bila belajar, katakan takbir pertamanya 9 sunnah, bila yang keduanya khutbahnya 7, itu dalam surat yang jadi takbir mursal sampai semua yang tadi mulai takbir. Sedangkan takbir muqayyad wa huwa khassah bi Aidil Adha, khusus di Idul Adha. Wa yaqulu bis ba'da shalah fardan adaan wa qadaan wa naqlan aw zazatan. Jadi dibaca takbir mursal ini setiap sembahyang fardu. Jadi limbah zuhur, lontong salam, takbir. Limbah subuh, takbir ulang. Jangan dibaca dulu la ilaha illallah la syarikalah. Takbir dulu karena afdalnya dia takbir ini dulu daripada la ilaha illallah la syarikalah itu. Jadi langsung jadi bersama untuk kita ini hari raya haji. Nah, au zanazat, atau ketika sesudah sembahyang jenazah, kalau ada yang meninggal di hari tasyrik adalah sembahyang jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu akbar, Allah. Jangan langsung isyhadu bi anna hadhil mayit min ahli khair. Cair. Tadi itu dulu lah, jadi langsung saya takbir seandainya, cuma ini jarang terjadi. Apabila waktunya wajib'an min subuhi yaumil arafah illa al-asr al-akhir ayyamat tasyrik. Jadi mulainya takbir muqayyad itu subuh di hari Arafah. Nah, makanya jangan bingung kan. Kenapa dia jadi bertakbiran subuh tanggal 9? Makanya kita isok hari raya karena sunnahnya muqayyad itu dibaca 9 Dzulhijjah hari Arafah. Kurang cukup kita bertakbiran sampai di asar akhir di hari tasyrik. Nanti yang 13 setelah. Nah, makanya bulan Dzulhijjah ini hari raya haji ini telah pas takbirnya. Ya kan, 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari. Tadinya seminggu, kalau seminggu lebihan. Nah, jadi 5 hari ya. Jadi itu takbiran adalah artinya dua, pembagian yang mursal lawan muqayyad. Nah, jadi sunnah dibaca, bukan didengarkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Stop. Ya, waktu dulu kita bisa
ajaran apa pulangnya nih. Contoh aja adalah jadi dibaca, jangan radio jangan diputar, ini semalaman, ya kan semalaman radio aja. Makanya kita adalah malam hari raya hubungan panitia ini bagi-bagi tugas. Nang amin, nang sesimpul, bertakbir sekong, jangan radio jangan diputar. Karena kan siar adalah menghidupkan malam hari raya tadi lawan takbir. Nah, jadi itu kita disunahkan lelaki yang berbinian, berbinian di rumah, jangan di masjid. Kalau berbinian dia bertakbir. Jadi di rumah kan berbinian dia bertakbir. Nah, apalagi yang disunahkan nih, bukannya sunnah nomor 2, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Karena ini sudah waktunya, waktu wajib. Jadi waktu kita membayar fitrah itu ada 5. Yang pertama adalah waktu wajib, yang kedua waktu zawal, yang ketiga waktu fadilah, yang keempat waktu makruh, yang kelima waktu haram. Nah, jadi bila dia sudah malam hari raya itu masuk di waktu yang kedua. Nah, yang pertama waktu wajib. Jadi 5 waktu kita diwajibkan disuruh membayar fitrah itu 5. Yang pertama wajib. Apabila waktu wajib ini ketika terbenam matahari di malam hari raya. Nah, jangan lagi kita bertengkar. Jadi bila dia sudah malam hari raya itu langsung wajib waktunya. Yang kedua waktu zawal. Waktu zawal ini awal Ramadan, waktu yang dibolehkan awal Ramadan sampai ke malam hari raya. Artinya hari ini lah saat contoh, seandainya kita hari ini nanti mau dipakai dulu, boleh lah, boleh. Nah, dulu hari maka jerburu di antara 5 waktu ini lah, cuma jerburu dimakan. Jadi kita menurut Imam Mujahid yang paling bagus untuk fitrah di waktu zawal. Kenapa? Karena kita mengambil manfaatnya. Jadi ada waktu fadilah itu mengambil fadilahnya, kelebihannya. Sedangkan waktu zawal ini mengambil manfaatnya. Di antara manfaatnya kita adalah bayar fitrah dulu. Yang pertama, jadi kalau kita malam hari raya itu haulan, ya kan masing-masingnya sibuk. Atau yang kedua hari di sini hujan semalaman, hari mulai sore misalnya hujan sampai subuh, hari ini mantap kita. Yang ketiga di sini manfaatnya kita betul-betul membayar fitrah ini, balas yang kita unjuk lawan si mustahik itu pasti digunakannya kesan orang berpuasa, kesan makan sahur, kesan buka puasa. Maka bila dimasaknya kesan berbuka kita dapat fadilah ya kan, sama merupakan orang puasa saja. Nah, artinya kan manfaatnya lebih ganda. Lawan dari sini dia mau seandainya kita malam hari raya kira-kira langsunglah kurang memasaki beres kita tuh hari raya tuh bisa ada orang yang sudah super beres. Ini sudah sebulan tak buka. Karena jadi hari raya balas bagian bubuhannya ini. Nah, itu jadi manfaatnya. Ini dari segi manfaat. Nah, makanya ada waktu jawaz, namanya waktu dibolehkan. Yang ketiga waktu fadilah, waktu yang paling utama, waktu yang paling afdal. Apabila ini limbah terbit matahari, mungkin subuh sampai sebelum berangkat sembahyang Id. Maka inilah. Cuma ini harus mustahil diatatnya itu para keluarga rumah. Jangan antar ke amil lagi. Amil bisa 10 malam tutup deh. Kalau kita antar ke masjid di subuh, dia amil antar seorang kalau lagi begawian. Jangan lagi diantar karena ini sudah waktunya amil ada begawian lagi. Jadi mau dia misalnya para rumah yang mustahil yang 8 adalah
itu silahkan, karena di waktu fadilah lima subuh waktu yang paling utama, paling benar pahalanya. Lima itu waktu makruh. Waktu makruh ini yaitu sampai imam takbir pertama, Allahu Akbar, bangun, astagfirullah, ya. Ada ingat dia antar mitra, ya akibat kantor misalnya begadang semalaman atau keliling-keliling, ada ingat antar mitra, pas takbir pertama imam tadi ingat mantar, ini waktu makruh. Sedangkan waktu haram setelah terbenamnya matahari di 1 Syawal. Sorenya hari hanya reject fitrah, maka ini lain fitrah lagi karena sedekah. Hilang. Jadi waktu berfitrah ini maksudnya 30 hari lawan malam hari raya itu sampai 1 Syawal. Bila 1 Syawal lewat, itu lain lagi fitrah, tapi sedekah. Nah, makanya jangan mengkawal nomor 4 ibadah waktu makruh lawan waktu haram. Nah, makanya jadi perlu dari manfaatnya bagusnya waktu apa tadi waktu zawal setelah yang bagus manfaatnya. Jadi kemana kita mengantar mitra? Nah, kata kau saudara kan, apa aja Quran innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wa mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatun min Allah wallahu 'alimun hakim. Jadi ada 8 ya kan golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama namanya fakir, yang kedua namanya miskin. Jadi fakir lawan miskin ini ujar datu orang kaya. Yang namanya fakir ini kalau di kesalahan jalan kita membahas ini dari cukup pokoknya 3 lembar masalah mustahil ya. Jadi ujar sedikit fakir itu contoh pengeluarannya sehari 50, pendapatannya sehari 50, pengeluarannya 100. Nah, kurang pada pengeluaran, maka ini dinamakan fakir. Sedangkan miskin pengeluarannya 100, pendapatannya 100, mempas isuk belum tentu lagi, ini miskin namanya. Termasuk di miskin ini adalah janda laki kedua ini lagi teman ini, laki kedua ini itu lalu budak lah. Nah, itu masuk juga di miskin biarlah. Jadi ada beberapa pembagiannya telah. Jadi di miskin itu banyak panti asuhan di sini madrasah. Jadi itu di golongan miskin. Yang ketiga wal amilin, amil zakat. Syarat amil ini kan diangkat oleh pemerintah, makanya di UPNS kan, UPJ telah ini telah. Nah, jadi ini kita bukannya kita lupa berhati-hati karena syarat amil itu di dalam kitab harus diangkat pemerintah. Jadi ini kan banyak amil apa itu bahasa kita tuh, makanya diangkat pemerintah odong-odong. Nah, jadi kan ini mengkhawatirkan bukannya kita ada percaya pada yang Allah, karena ada syarat-syarat amil. Makanya udah ada kopi itu. Jadi masalah amil ini berat-berat, ada juga banget. Nah, ada kalau termasuk amil, syarat amil apa? Makanya ada kan buku saku masalah amil. Nah, siapakah amil zakat ya? Nah, jadi kan ini disusun buku pondok di Jawa ya. Jadi di sini jelas diantaranya amil itu syaratnya ada
ada boleh begini ya. Nah, syaratnya pulang ambil ini adil. Adil itu kan artinya dalam pembagian dan lain-lain. Syaratnya pulang ambil ini ada buta, ada tuli. Jadi mau kalau ambil untuk ketulian jangan dulu, jangan disuruh atau buta. Kayaknya kan melihat. Nah, jadi mengerti tentang selanjutnya pulang syarat ambil banyak di sini salah. Karena Allah tidak sama berdasar. Ini sangat dari kita media. Sponsor yang kita tahu. Syarat amil pulang diantaranya kurang mengerti lawan zakat. Jadi harus mengerti karena amil ini kita mulai ulang. Nah, kuliah intinya nah begawi masalah sama pajak apa namanya zakat, zakat mal, zakat penghasilan, zakat profesi. Nah, misalnya seini gaji bulan sebulan, nah, kayaknya kan dia bisa berhitung. Mau kada tahu apa amil, artinya ini ada mengerti masalah zakatnya, tahu menerimanya. Nah, itulah makanya harus belajar. Amil ini kada langsung bersama. Jadi salah apa beratang jadi ambilnya berat. Itu kita ada membahas itu. Jadi paham aja bukunya banyak pintar di sini. Jadi cari di situ sebenarnya adalah syarat-syarat amil, ya kan? Dan lain-lain. Nah, lima itu wal amilin. Kalau kita lihat wabi wa mu'allafatu qulubuhum. Mu'allaf. Nah, tahu lah mu'allaf. Orangnya masuk Islam. Nah, ini berarti amil ini dua cagar mencari karena salah satu mustahik yang hanya masuk Islam. Anu mulai dia yang suki bos pulang. Biar bos kan. Tapi ini hanya mu'allaf. Kalau misalnya dia adalah ada di sini orang Cina, sampai tidak ada apa-apa. Orang Cina pos batu bara pulang. Ini wajibnya dapat. Cuma ini supaya data kita itulah, oh nama ini pengulang Islam ini bagusnya. Nah, data kita itu supaya imannya itu bertambah. Nah, jadi kan walaupun kaya si mu'allaf ini dapat. Nah, itu aja lah. Jadi itu si amil ini cari bantu Allah wabirqa budak dari pembudak dari kita ya. Wal gharimin kurang banyak utang. Nah, makanya dulu kita mulai langsung saja adalah awal mustahil. Nang banyak utang wal gharimin adalah kita binanggo lawan kawan ini banyak utang atau kehutangan jarang bayar. Langsung dia kalau begini langsung kalau mustahiknya jadi ada awal biasanya pinanggung kita ini penghutangan di mana-mana banyak menghambur hutang. Nah, begini aja bagus juga karena ini termasuk mustahik kan. Nah, betapa tentang goreng ini dengan wabi sabilillah. Nah, wabi sabilillah kurang berperang di jalan Allah. Jadi menjaga Tuhan apa yang di dalam Bismillah dalam apa sabilal termasuk di antara fisabilillah ini karena tersidir kita hati wadah kita ini ada lagi perang kan ada lagi perang nah fisabilillah adalah kita adalah jadi maksud tersidir fisabilillah ini wayah ini diulang dengan mengabdi di jalan Allah ulang mengabdi di jalan Allah termasuk guru mengaji, termasuk guru-guru agama, termasuk tahun masjid, tahun langgar dan lain-lain. Jadi dia jangan bingung lah. Kita mulai balik. Karena jadi guru itu diberi fitrah, maka subsidi aja. Motor banyak, rumah banyak, bini banyak. Oh, misalnya adalah kenapa ini jadi diberi fitrah? Sidin masuk di sabilillah. Nah, jadi jangan kita bingung karena makanya orang bahari kan dulu lah mama abah kita. Nah, di sini antar fitrah ada guru mengaji kamu. Nah, dulu fitrah kita ada guru mengaji. Padahal guru mengaji sedikit. Nah, karena itu masuk di sabilillah dia ada tukang bayar. Nangkar 8 wa ibni
saja, ya kan? Ibnu saja orang nang kehabisan ongkos yang sebutnya adalah biasa disebut apa? Dalam perjalanan itu sampai, nah jadi berdelapan golongan nang di dapat nang berhak menerima zakat. Nah jadi itulah ukurannya. Kita mengeluarkan zakat itu satu sok daripada bahan makanan dari makanan yang kita makan. Anna Rasulullah SAW farada zakat al-fitri min Ramadan ala nasi so'an min tamar atau so'an min sa'ir ala kulli abdin zakarin aw unsa minal muslimin. Demikian Rasulullah dipadukan kita mengeluarkan fitrah itu di bulan Ramadan so'an, satu sok sama dengan 4 mud. Jadi mud takaran Nabi, makanya ada namanya mud nabawi, takarannya mud Nabi. Jadi itu disangka dari guru ke guru sampai Rasulullah, karena Rasulullah memakai itu bila mengeluarkan zakat fitrah. Zakat kita itu gayungnya. Nabi bilanya mandi 4 gayung, bilanya berwudu segayung. Dalam hadis itu hadis musalsal mutnabawi. Nah, jadi itu punya awal kita berisi takaran itu lah. Cuma yang misalnya berbeda, nah lalu kan dibulatkan timbangannya 2,5 kilo. Mau kita dibagi ini pakai liter, maka 3,5 liter. Jangan lagi dipakai 3 liter semok, karena sudah diukur 3 liter semok itu mok tetap kaleng susu. Jadi bila 3 liter ditambahi kaleng susu diukur lawan 4 pot, ini 3 sendok lebih kurangnya. Mau kita jangan prakteknya lah. Makanya kan pemerintah itu mengira-ngira ukurannya itu 3,5 liter lebih. Karena kita hendaknya ibadah ini sempurna, pas, jangan sampai kurang. Punya kawan Nabi, boleh aja guru untuk berfitrah ke 4 liter supaya jangan ragu antara 3 liter semok atau 3,5 liter. Jangankan 4 liter, seharong sekong gitu. Seharong sekong kan sebelah ini seharong punya beresnya bagus begitu. Nah, cuma ini yang kita tahu ukuran minimum lah, ukuran minimumnya. Lawan dari sini tadi jenisnya sama. Apa pemakan kita? Namanya Rasulullah kan amar kurma. Karena pemakan sidin kurma, gandum, syair. Nah, itu pemakan di sana kan. Jadi bilanya pemakan kita baras keluarnya. Jenisnya kurang sama. Jadi bila pemakannya kita misalnya unusnya mutiara, keluarnya mutiara. Misalnya pembagian kepada semuanya pemerintah dolok. Nah, pemakan kita dolok, keluarnya dolok. Jangan terpaling lah. Pemakan unus, keluarnya dolok, pemalar. Ini orang pemalar begini, maka ini jangan kita tuh lain pemakan sholat, kenapa jadi keluar begitu? Jadi pun khawatir guru bilang ada pemakan nih dulu hari-hari mau tahu keluarnya bagus begini ibadah setahun sekali. Nah makanya dulu jangan dipermainkan masalah zakat fitrah setahun sekali ini. Ini ada orang yang udah ini tergolong orang pada mampu, tergolong orang yang mustahik, nang diberi orang fitrah, orang yang tergolong menerima fitrah pun diwajibkan mengeluarkan dirinya mampu. Karena kan syarat mengeluarkan fitrah ini ada kelebihan makanan di malam hari raya dan hari raya. Kira-kira jurus kita ini tidak mengeluarkan makanan, ya kan? Di malam hari raya bila yang ada kekurangan kalau kita hari raya maka gugurnya. Gugur kewajiban berfitrah, tapi selama ini masih ada kemampuan wajib beredar. Nah makanya jangan jadi alasan karena ini mustahil lalu ini harus berfitrah, ngambil peluangnya cuma ini harus berfitrah. Nah ini banyak orang itu ini
Udahnya ada mampu, tapi kendaraan banyak, rumah banyak. Ini julung mulai ini telah bisa kalau ini paling larang kita berbicara berapa? Ada kan omongan 70 kan, yang paling larang 70, 65, 60, 55 orang terakhir lah. Nah kira-kira 70.000 setahun sekali, masa aja mampu? Maka puasa sebulan maka mau tambah ini 100.000, di mana akal? Ya Pak, bebadah kita ada mampu lah. Kayak jualan kita sama nih puasa, nggak tahu puasa, mungkin berat, banyak nih ini kan, jadi seakan-akan ibadah kita ini disepelekan. Sembahyang, paham lagi ya Tuhan buat kita nih, diperhatikannya paham. Sembahyang, puasa ada puasa, sembahyang ada sembahyang, berjangkat kada berjangkat, apa kena mati kita? Ya Allah, apa kita bawa mati? Kalau kira-kira ada digawi berada, sembahyang ada, puasa ada, berjangkat ada. Nah, ini dulu kan, sarek dari itu kan, makan daging tadi, tekanan naik lah. Ini dulu hati-hati kita ini menyepelekan hukum dengan menyepelekan wajib nomor 40. Apa lah kita bawa mati ini kan sudah tak ditinggalkan, masuk jabat ini ya kan? Makanya rukun Islam itu 5, syahadat, sembahyang, puasa, zakat. Betapa ya pikir dia orang puasa tapi kan sembahyang, hijir guru, nakai orang berbaju tapi kan selawat. Orang puasa tapi kada berzakat, maka kan sempurna puasanya. Suruh Ramadan mu'allaqun baina as-sama'i wal ardh illa bi zakatil fitri. Puasa Ramadan itu tergantung pahalanya antara langit dan bumi. Ngambang-ngambang, bilangnya ngambang-ngambang. Diterima ada, kecuali ini mengeluarkan zakat fitrah. Nah, artinya zakat fitrah ini penyempurna daripada puasa kita sebulan ini. Nah, jadi mudah-mudahan kita lah tahu mau gawe itu yang diselesaikan. Nah, apalagi disunahkan kita di malam hari raya itu menghidupkan malam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahya lailatul aidain, ahya Allahu qalbahu yawma tamutul qulub. Barang siapa yang Nabi nama hidupkan 2 malam hari raya, Idul Fitri atau Idul Adha, maka Allah akan mematikan hatinya, di mana Allah mematikan hati manusia. Jadi sunnah kita menghidupkan malam itu lawan ibadah, wabil khusus sembahyang isya ya Allah, kalau sembahyang subuh berjamaah mengkawal. Karena ini Nabi man sholat isya bil jamaatin karena kaya kaqiyam min nisfi, wa man sholat subuh bil jamaatin maka anda masolat lailan kullu. Hadis Muslim. Barang siapa sembahyang isya berjamaah maka sama beribadah setengah malam. Siapa bersembahyang isya dan subuh berjamaah maka sama beribadah setengah malam. Ini sama kita nih 10 hari terakhir nih. Jangan sampai qiyamul lail tapi subuhnya prank. Ini tebakan loh, jangan kita terluput. Karena orang yang sudah isya dan subuh ini sama sudah semalaman pahalanya, begini ditambah qiyamul lail. Jadi kita malam itu kita jangan sampai subuh ditinggal, isya ditinggal, isya di jalanan, subuh melanggar atau haur misalnya, gimana? Sayang lagi kita makanya suruh hidup di malam. Disunahkan pula kita mandi sebelum berangkat, mandi, memakai pakaian yang baru, mau nyadar, memakai harum-haruman, ini sunah-sunahnya. Terlambat kita sedikit hari terakhir ya Allah, Bapak Ibu itu dibacakan ya. Jadi mandi sunnah hari raya. Sunnah pulang memakan sesuatu sebelum berangkat Idul Fitri. Makanya Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Buraidah. Oleh
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri yaqul wa la yaqul yaumal adha hatta yati. Rasulullah berangkat sembahyang Idul Fitri kecuali makan dulu. Nah, Idul Fitri ini makan dulu sebelum berangkat, apalagi lagi jadi khatib lalu menggetar. Ya Allah. Bilanya Idul Adha, Rasulullah tidak makan kecuali setelah selesai Idul Adha. Nah, makanya ada istilah orang Banjar, namanya puasa sedauh, ya kan? Puasa sedauh gitu. Jadi buat ajakan kita tuh ada makan dulu sebelum tutup Idul Adha, tapi Idul Fitri makan. Makanya di dalam Ihya di dalam nomor 9 lengkap, nah cuma waktu ini kita sempat. Di antara sunnah sembahyang hari raya Idul Fitri, sunnah dilambatik. Tapi bila sembahyang Idul Adha itu sunnah dihancati karena orang banyak ada makan lagi. Tapi bila Idul Fitri ini jangan jam 7 kelak 7 apa lewati. Nah, karena hadang-hadang kalau tidak ada orang yang belum antar mitra itu pulang. Jadi itu ada perbedaan. Disunahkan pulang ke jalan batis ketika hendak sembahyang Idul Fitri, Idul Adha, Idul Fitri atau Idul Adha melalui jalan yang satu, jalan yang berbeda. Ujar sahabat Nabi Abdurrahman bin Khatib, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'til ain masih ama yarji fi turuqi wa yahuju fi amal." Rasulullah bila sembahyang hari raya sidin ke jalan batis melewati satu jalan perginya gulingnya lain jalan. Nah, jadi biar bagus nih. Jadi misalnya berputar. Jadi misalnya di blok berapa adalah blok B atau blok A itu berputar kuliknya. Nah, mungkin ada sekali di KM ini dia sampai ke sini lah. Dia kalau pasar Parindo Pak. Menyetak motor keliling sunnah lagi banyak pahalanya kita. Cuma sawah habis ke tempat. Ini sunnahnya dia Rasulullah belain jalan supaya apa? Supaya ketahuan kawanan bersama. Nah ini kan ianya, makanya juga lah di antara kesempurnaan kita pada wilayah itulah ianya kita apa mengucapkan tahniah, ucapan selamat. Mengucap dari Nabi itu kan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal dan menerima. Nah, namun kita di Indonesia ini kan hubungan Nahdlatul Ulama menyusulkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi bilang ya pertama kawanan maaf lahir batin. Itu dia misalnya hanya ada bisa. Yang takut belum ada bisa, minal aidin ada bisa, maaf lahir batinnya. Atau berilaan kita lah samanya tahniah ucapan selamat. Yang paling intinya lagi kita hari raya. Nah ini kita saling memaafkan. Ini mungkin yang paling penting di antara lain-lain tadi sunnah bertahan. Yang paling penting sunnahnya jangan sunnah muakkad. Yang paling penting nah ini pemaaf-maafan. Jadi jangan lagi kita tuh musuh-musuhan dari raya itu, karena kita ini sudah bersih, kembali ke kita adalah kembali kepada kesucian. Jadi besar bermaafan kita lawan musuh-musuh, lawan orang langsung kita musuhin. Karena di dulu kita akui ya, al-insan mahalul khata' wa nisyan ya. Setiap manusia ini pasti kita diisi salah. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali Rasulullah. Jadi wajarnya kita diisi musuh atau dimusuhi orang wajar. Kita ini disambeti orang, ya wajar karena kita manusia ada sempurna. Al-insan mahalul khata' wa nisyan ya. Jadi manusia ini kan kalau ada sempurna ini wajar diisi sama. Jadi kan kita ini bisa juga akhlaki orang, bisa juga kesambat orang, bisa jiwa bagi orang. Nah makanya hari raya ianya kita memaafkan kerelaan kita. Nah makanya bagus banget. Nah ini tradisi kita adalah hubungan Nahdlatul Ulama
Bila tuntung contoh yang itu salah. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena dia bila kita kesalahan itulah saat lawasnya kita tersampuk tangan kita di lawan tangan kawan kita tadi, maka gugurlah dosa kita itu seperti daun kering. Inilah kita bersalaman lawan kawan di sumpuk ini. Maka selama kita bersalaman ini, maka guguran dosa kita, apalagi bersalamannya tidak kampung. Wah, ini guguran lalu deh. Guguran lalu deh, wah jarang. Jadi bermakin lawas kita lawan tangan kawan kita di jannah, makin lawas banyak guguran dosa. Cuma jangan lawas terus gimana? Ini lawan guru lagi nangis setengah jam, lawan guru bersalaman. Sudah dia guru aku maafkan nikah, sudah aku relakan nikah. Ada guru yang jadi sesengok turun dah, berikut cincin rian sama aja tak air. Kisah aja kalau dia. Jadi itulah ianya, udah kita mau maafkan karena dia ya. Nah jadi hari ini yang terakhir pengajian kita di bulan Ramadan, mulut pribadi minta ampun, minta ridho lawan yang sebelah yang ada di sini. Nah mudah-mudahan yang mau memaafkan ulun yang kalau ada salah itu selama bulan Ramadan atau pengajian kita. Jadi ulun minta ampun, minta ridho lawan yang sebelah. Nggih, ampun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ulun bertakun tapi tidak ada terkait dengan tentang hari raya mengenai zakat Ustaz. Zakat itu kan yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan tadi. Nah, banyak pertanyaan ulun mengenai zakat ini Ustaz. Yang pertama, goring. Goring itu kan orang goring kan Ustaz. Goring itu orang yang berhutang. Nah, lalu kalau ibunya berhutang gara-gara bayar SPP-nya, mungkin termasuk goring lah. Tapi kalau misalnya goring dia membeli mobil Ustaz untuk pekerjaan. Jadi dia misalnya jadi supir atau apa itu kan dia membeli mobil, tapi dia dengan goring. Nah itu apakah orang yang seperti itu berhak untuk menerima zakat? Kita zakat Ustaz, zakat bukan zakat fitrah. Zakat mal. Ini zakat mal atau zakat profesi. Lalu yang kedua miskin. Miskin yang diartikan miskin itu bagaimana? Apakah miskin dalam artian dia tidak mampu? Tidak mampu dalam artian sehari makan sekada itu, ataukah miskin dalam kategori miskin pada kita? Jadi misalnya nih kita berprofesi, dia berprofesi lebih kurang dari kita misalnya lah itu, atau tanggungan anaknya lebih banyak dari kita, pembiayaan hidupnya lebih dari kita. Nah, apakah itu termasuk kategori miskin? Lalu yang ketiga, fisabilillah itu kan orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, termasuk guru mengaji kan Ustaz? Ya. Nah, kalau misalnya nih ulun minta pendapat pian, kalau pian berada kalau pian seandainya hendak berzakat, pian memberi orang miskin kah? Atau memberi keluarga pian yang tadi ulun kategorinya lebih dari kita? Nah, dan bagaimana kalau seandainya kita memberi zakat ke guru mengaji, padahal guru mengaji itu termasuk orang yang mampu? Karena maaf Ustaz, dalam sekarang ini kategori miskin itu ini kalau ulun Ustaz lah, kalau orang menbezakat itu nah rasa kada nyaman bezakat lawan orang miskin, tapi kada sembahyang baik memberi guru mengaji walaupun dia ada miskin gitu loh Pak Ustaz. Jadi menurut sebenarnya yang benarkah itu pemikiran ulun nih
guru mengaji daripada memberi orang miskin. Tapi maaf di sekitar kita ini kan banyak Ustaz miskin gitu, tapi kada sembahyang. Nah, ulun minta pendapatnya Ustaz. Terima kasih. Jadi nama miskin adalah kita panggil pertama miskin. Namanya kita waktunya nama lagi. Jadi nama miskin adalah dicontohkan di dalam buku ini. Jadi miskin itu orang yang kadang mempunyai harta atau pekerjaan yang bisa mencukupi akan kebutuhannya, termasuk orang muda dan kebutuhan orang-orang yang ditanggung nafkahnya selama umur manusia umur belit. Jadi seandainya ingin diisi umur 60 tahun ada mencukupi, mana ada begawi, mana ada mencukupi bulan selama 60 tahun ini ya dari jerbian begawinya Senin Kamis, maka ini sudah termasuk kriteria orang miskin. Nah, orang miskin dia kan nang mustahik, nang menerima, nang berhak lawan kurang, nang mengeluarkan. Ini ada perbedaannya lah, mengeluarkan lawan menerima. Amun yang mengeluarkan, seandainya ia malam itu ada kelebihan makanan, wajib mengeluarkan, wajib. Misalnya tiap tadi bermenit kurangnya pas malam harinya, padahal mau mulai miskin, tapi ya pas malam hari dapat THR misalnya, maka wajibnya keluar. Karena malam itu ada kelebihan makanan, wajib keluar fitrah. Nah, sedangkan yang menerima ini, inya tetap juga dapat. Nah, hanya karena tergolong orang miskin dari. Nah, jadi itu mungkin paling ringkas adalah kita makan waktu, jangan yang mengerti bunyinya menurut saya. Nah, libah itu dari sini tadi, seandainya nang digolong akan 2000 tadi, nang kurang banyak hutang. Jadi kan syaratnya orang yang banyak hutang ini, walaupun ini yang pertama, orang yang terhutang itu, contohnya adalah yang termasuk zolimin di sini untuk mendamaikan pertikaian, mendamaikan orang yang berperang, lalu kita hutang duitnya, maka ini termasuk daripada zolimin yang wajib terbang. Yang kedua, orang yang berhutang karena tujuan kemaslahatan bersama. Seperti membangun jembatan, membangun mushola, membangun masjid. Nah, ini hutang misalnya membiayai tanah, maka dapatnya yang dolimin ini. Jadi jadi singkat, masuk orang yang berhutang dengan tujuan kemaslahatan bersama. Nah, orang yang ketiga orang yang berhutang untuk dirinya sendiri, namun bukan tujuan yang digunakan pada sesuatu yang dibolehkan seperti berlebihan dalam agama. Ya tadi kalau motor itu kan ada masuk kriteria. Kalau kredit motor ini ada termasuk hutangnya dari itu. Ya kan? Ada kesan di jalan agama ini apa? Nah, kesan kantor perempuannya pegawai, gesernya mencari nafkah, gesernya di jalanan, artinya kan ada termasuk kriteria ini. Kalau punya sebagai supir Ustaz. Nah, sudah duluan ya, pulang lah. Ini pegawai supir. Nah itu pulang lah. Kiranya kalau tunjuk hari ini itu adalah, nah memang masalah itu adalah, nah simpan dulu PR, tahun budi itu banyak. Nah, ini kita tahu nih lah, kami tidak boleh tadinya supir Grab misalnya. Nah, karena kan ini bisa menghidupi pulang sehari-hari, maka Grab ini sunyi misalnya lah. Nah, jadi lah kayak P-nya memberi hutang nih, sedangkan I-nya kebutuhan keluarga mengharap Grab-nya. Nah, ini bisa masuk lah. Nah, libah ini pulang yang keempat ya lah, kriteria ini adalah kurang yang berhutang untuk menanggung hutang orang lain.
utang besar orang bawa utang orang. Jadi jangan kita tolong tangan kedua. Maka ini dapat berat membayarkan utang orang. Jadi termasuk dari si gorimin yang boleh menerima zakat fitrah tadi. Nah itu jadi sini adalah masalah apa tadi? Kita memberi guru mengaji. Nah, memberi guru mengaji tadilah memberi keluarga, memberi orang miskin. Nah, jadi di dalam kitab di sini pulang ada disebutkan, jadi ada orang yang ada berhak menerima zakat. Yang pertama orang kafir. Nah, yang kedua keturunan dari Hasim, buat Habaib, buat Syarifah. Ayo, ini kan boleh kita, karena nilainya sedekah. Yang ketiga orang kaya, orang sugih, orang miskin menjaganya berarti orang sugih. Nah, yang keempat banyak orang kumpul juga ini. Sebenarnya orang yang ditanggung nafkahnya. Nah, jadi di antara keluarga kita yang ditanggung nafkahnya, kita contoh memberi zakat fitrah lawan mama, maka kan boleh. Karena mama kita ini kita wajib menanggung membiayai menafkahinya. Jadi bila dia membayar fitrah pada mama atau anak pada mamanya seorang, apalagi serumah nasinya tadi, berasnya tadi, nang bagian fitrah itu buruk si kuat lah. Nah, terguling berasnya, nah itu terguling. Jadi misalnya keluarganya ini, nah, nang ada ditanggung nafkahnya, contoh misalnya dia bisi pemerintah kecil taman, maka ada pegawai Senin Kamis, pegawai sakit, ini termasuk 68 golongan tadi, maka ini maka berhak boleh walaupun keluarga lawan di sini nah, maka tadi lah ada hilang timbul. Bagusnya guru jangan mana kita nih membayarkan fitrah ini lawan guru mengaji lawan orang miskin tapi kita penyembah yang datu kelampaian sama pendapatnya lawan guru bahir kepada ada mengenal ada kan guru bahir kepada kada sah kita mengantar fitrah kepada orang yang ada penyembah yang sekalinya sah dan tidak datu kelampaian haram memberikan zakat bagi orang fasik. Fasik itu ya tadi termasuk ada sembahyang, puasa ada. Nah, haram di sini hukumnya. Cuma ini kembali kepada kemanusiaan pulang. Sama pisahnya bila kurang mabuk itu bilanya mati jangan disembahyankan. Jangan disapani, jangan langsung kubur aja adalah dalam hadis kedok. Cuma kita kembali ke kemanusiaan. Makanya kan kita nih negara Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah ini pula pengambilannya adalah ini menurut ulun lah, 4 tahun atau lain adalah menurut ulun. Walaupun seandainya ini negara berjumlah kan itu belum orang miskin, kita baik santai. Mungkin ini urusan ini Allah, masalah sembahyang, masalah ibadah, urusan ini Allah. Tapi kita melihat bahwa mata-mata zahirnya ini kurang miskin termasuk terdapat. Ayo kita dari mengenai ini kita sama kita tadi lawan orang mabuk bila dia meninggal jangan sembahyang, jangan kapan jadi mati patah atau tinggal di sungai. Nah kasihannya orang. Baik pulang mereka. Jadi kita melihat di kemanusiaannya. Kamu dihukum hati-hati kita bilang haram memberikan zakat bagi orang fasik jika diketahui bahwa zakat itu dibelanjakan pada pekerjaan maksiat. Nah, disambungannya tidak apa. Uang fitrah dijualnya berasnya disambungkan. Ada misalnya, jelasnya sudah. Nah, dikit dulu lah, ya panjang belum bisa. Bukan lebih banyak itu lah hubungan itu kalau kita tidak mengendangkan. Makasih banyak Ustaz. Karena kita kalau ada lain waktu kita lah, insya Allah kita bahas itu. Karena kita ini penutupan lah. Kita ini WA. Catat dengan nomor
Sementara itu Allah minta ampun, mudah-mudahan berkat kita berkumpul di sini terakhir ini, mudah-mudahan kita panjang umur sehat badan, kita umur di Ramadan yang akan datang. La ilaha illallah wa sallallahu alaihi wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. اللهم ارزقنا اخلاص في طلب العلم وبنسله وبجميع اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه والى الباطل وباطلا كل اجتنابه. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه دائما للدين ولله وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Minta ampun, minta ridho, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama melaksanakan